Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadaratal muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, shaimin shaimat, ghafarallahu lana wa lakum fi syahri Ramadan al-mubarak. Para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin dan juga para jamaah yang mengikuti lewat channel YouTube Al-Baitul Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, ibadah Ramadan kita menjadi ibadah Ramadan yang diterima Allah, dan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini hari Jum'ah yang ketiga di bulan Ramadan. Ini masuk tanggal 18 Ramadan. Tak terasa Ramadan sudah 18 hari. Itu berarti hanya tinggal kurang lebih sekitar 12 hari atau 11 hari lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini. Karena itu kesempatan dan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Karena itu waktu dan kesempatan yang ada saat ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para jamaah, masih dalam pengajian kitab Riyadhus Shalihin spesial Ramadan, khusus membahas hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dan juga berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Babul judi wa fi'lil ma'ruf wal ikthar minal khairi fi syahri Ramadan. Bab yang menerangkan tentang al-jud. Al-jud itu artinya kedermawanan. Al-jud itu loman, kedermawanan. Wa fi'lil ma'ruf, dan melakukan kebaikan, berbuat baik. Wal iktsaru minal khair, dan bab yang menerangkan tentang anjuran untuk memperbanyak kebaikan fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Waziyadah min dzalika fil ashril awakhir minhu, dan dianjurkan untuk az-ziyadah, nambahi, memperbanyak, menambahkan untuk melakukan kebaikan itu
di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sekarang sudah tanggal 18 Ramadan. Nanti malam 19, besok malam 20. Dan lusa malam 21. Ketika masuk malam 21, ini kita sudah masuk rangkaian dari 10 hari terakhir Ramadan atau yang namanya Ashrul Awakhir min Ramadan. Bab ini menerangkan tentang itu. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi itu, katanya Abdullah bin Abbas, ajwadan nasi, orang yang paling dermawan. Ajwad, jud itu dermawan, kalau ajwad itu paling dermawan. Sama dengan fadal itu utama, tapi kalau afdal itu lebih utama. Kanjeng Nabi itu ajwadan nas, paling lomane menungso. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kanjeng Nabi itu sudah paling lomane menungso, paling dermawannya manusia. Tapi beliau itu lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu si Jibril. Kanjeng Nabi itu lebih dermawan lagi ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana lan ono sapa Jibril, malaikat Jibril iku yalqahu fi kulli lailah. Malaikat Jibril itu menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin, pada setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Nah ini dalil tadarus Al-Quran ini. Malaikat Jibril itu tiap malam turun menemui Kanjeng Nabi. Lalu apa yang mereka kerjakan? Beliau berdua lakukan. Kana yudarisuhul Quran. Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril ini bertadarus Al-Quran. Kadang-kadang Kanjeng Nabi moco, malaikat Jibril sing nyemak. Sebaliknya juga begitu, karena yang menurunkan wahyu ini adalah malaikat Jibril. Jadi murni wong Kanjeng Nabi itu apa namanya? Ummi. Ummi itu orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sehingga wahyu yang diturunkan pada Kanjeng Nabi itu murni disimpan di sini, di memorinya. Kanjeng Nabi dapat wahyu nggak terus ditulis nang kulit binatang. Waktu itu belum ada kertas, ditulis di kulit binatang, ditulis di pelepah-pelepah kurma. Enggak, karena Kanjeng Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu oleh Allah dibikin tidak bisa nulis dan tidak bisa baca? Apa karena Kanjeng Nabi itu bodoh? La, itu sifat mustahil bagi Nabi. Bodoh itu bukan sifat Nabi, tapi sifat Nabi itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq itu artinya jujur, amanah bisa dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatanah itu cerdas. Kalau tidak cerdas Kanjeng Nabi, bagaimana beliau bisa menyimpan Al-Quran yang sekarang kemudian ketika dibukukan menjadi 30 juz? Itu disimpan sama Kanjeng Nabi. Dan waktu zaman Rasul belum ada itu tulisan-tulisan Quran, itu belum ada. Yang ada itu oleh sahabat, ketika itu ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, dan itu berserakan dan berceceran. Baru pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, tulisan-tulisan yang berceceran di sahabat-sahabat itu dikumpulkan, lalu kemudian diberi nama Mushaf Utsmani.
Jadi mulai ada kumpulan Quran itu mulai zaman Utsman bin Affan. Tapi waktu itu belum ada titiknya. Gak iso bedakno antara bak karo ya. Lek bak titike siji, lek ya titike loro nang nisor, lek nun titike siji nang dukur, lek tak titike loro nang dukur, lek sak titike telu di atas. Itu baru ada pada zaman tabi'in. Ada tabi'in waktu itu yang membuat huruf-huruf hijaiyah ini, jim, bedane jim karo ha karo kha. Waktu itu murni hafalan sahabat, cuman ditulis. Kalau tidak salah tabi'in itu namanya Abdurrahman Ad-Duwaili yang membuat huruf hijaiyah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, apa itu bid'ah? Bid'ah iku sing gak ono nang zaman Kanjeng Nabi tapi dilakoni sama umatnya. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada tapi dilakoni karo umatnya, itu bid'ah. Kalau Anda mengatakan begitu, maka Quran itu adalah bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi durung ono Quran. Jangan mudah mengatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat akan masuk neraka. Quran itu tidak ada pada zaman Rasul. Sholat tarawih jamaah itu tidak ono zaman Kanjeng Nabi. Itu baru ada zaman sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Baru tarawih itu diadakan. Jangan mudah mengatakan orang lain bid'ah itu sesat dan sesat itu neraka. Koyok neraka kita embai dewe. Koyok neraka te mbahmu ya. Jangan mudah mengatakan begitu, apalagi kalau sampean baru belajar ilmu agama. Setas moco, setas belajar Islam dan buku terjemahan kok wis wani mengkafirkan orang lain. Jadi itu. Nah, kenapa kok malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi itu tadarus Al-Quran? Yaitu tadi untuk menyegarkan ingatan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu Al-Quran kan turunnya tidak sekaligus, turunnya secara bertahap. Dan ayat yang pertama turun itu pada malam 17 Ramadan yang kemudian kita peringati dengan peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu bukan lalu kemudian blek mudun dalam bentuk Quran buku ngoten mboten. Turun itu secara bertahap. Dan ayat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di Gua Hira di Jabal Nur turunnya ayat ini. Dan ini lalu kemudian peristiwa ini disebut dengan Nuzulul Quran, yaitu yang kemudian dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Tadi Kanjeng Nabi malaikat Jibril itu tiap malam darusan. Karena itu kalau kita setelah sholat tarawih diusahakan jangan langsung turun. Kalau bisa sempatkan baca tadarus Al-Quran walaupun hanya 1 halaman, 1 lembar, gantian karo sing liyane. Lek arek-arek nom-noman semangat tadarus krono apa krono ono jaminane. Ono Hongkong, ono jajan, ono napa jenenge kolek nggih. Tapi kula pesen ibu-ibu lek gaweno kolek kanggo wong darusan ojo nggawe sari manis. Soalnya apa niku nggare sing darusan watukan kabeh. Diwehi gula Mas yo gak pati legi. Sampeyan ngowe kolek tapi nggawe sari manis. Ada sing darusan bismillahirrahmanirrahim. Ngajine gak sepiro watuke sing suwi. Ya Allah.
Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ceritanya ceritanya Abdullah bin Abbas. Wala Rasulullah, dan Rasulullah, wala Rasulullah hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh Jibril, iku ajwadu bil khair. Ketika Rasulullah ketemu Jibril itu benar-benar ajwadu bil khair, lebih loman, lebih dermawan dengan kebaikan. Ajwadu bil khair minar rihil mursalah, lebih dermawan dibandingkan daripada angin yang berhembus, rihul mursalah. Wes. Nggih. Ramadan syahrul muwasat, Ramadan bulan berbagi. Karena niku kesempatan ngetokno sampean lek sing kudune ngetokno zakat mal, kesempatan mengeluarkan di bulan Ramadan. Hitung berapa kekayaan sampean, hitung berapa aset sampean. Sampean punya uang 100 juta, wajib dizakati 2,5%-nya. Berapa? Ya lek duit 100 juta berarti 2,5 juta. Iku lek 100 juta. Sampean lek duit 1 miliar, berapa? 25 juta. Eman Gus. Poso-poso arep riyo niki wayahe wong butuh duit, tapi kok kula kudu ngetokno duit. Iku zakat mal. Lek sing 20 juta, kalau yang 2,5% tidak sampean keluarkan, ini bisa merusak terhadap yang 97,5%. Lek sing 20 juta gak sampean tokno, sampean pamane duit 1 miliar, lek sing 20 juta gak sampean tokno, iki iso ngerusak sing 975 juta. Waniandi kilangan 20 juta karo kilangan 975 juta. Lek sampean ngetokno sing 2,5%, Nabi bersabda, "Mana qasat min malin li shadaqah bal yazdad." Tidak akan berkurang uang yang dikeluarkan untuk sedekah, justru akan bertambah dan bertambah. Tapi kalau yang 2,5% sampean gak tokno krono eman-eman, minal cercerin wal cercerat, cerek-cerekeng, brikeng brukong, delem caplenga, jeru citoe, maka sing 975 juta ini bisa rusak, bisa hilang, bisa bangkrut, bisa ditipu orang, bisa sampean punya kena penyakit yang gara-gara penyakit sampean harus operasi, keluar uang ratusan juta. Naudzubillahi min dzalik. Pancene lek sik duit 100 juta iku ngetok 2,5 juta gak pati eman, soalnya cuman 2,5 juta. Tapi lek wis duit miliatan iki baru kroso. Duit 2 miliar 50 juta sing kudu ditokno. Lek 4 miliar piro? Iya, 4 miliar ya 50 nggih. Hah? Temenan. Nggih 100 nggih. 100 juta. Kok kata lho ya wong pancen sampean duwe akeh kok. Padane wong omahe gedhe, anake akeh. Mosok pembuangan jedinge cuman siji tok. Lek ana wong duwe rezeki tapi gak gelem ngetokno zakat, niku padane wong gelem mangan tapi gak gelem ngetokno, akhire wetenge sembeng. Akhirnya wetenge kembung, akhirnya loro weteng. Jadi harus ada mekanisme pembuangan, itu harus ada. Dan zakat itu untuk mensucikan harta kita. Zakka yuzakki tazkiyan. Karena itu lembaga zakat punya Baitul Amin namanya apa? Azka. Itu untuk mensucikan harta kita. Kalau tidak kita keluarkan, itu bisa merusak. Dan Kanjeng Nabi itu ketika Ramadan kana ajwadan nas, paling lomane menungso. Wis aja hitung-hitungan, aja eman-eman. Duh ya apa rek dhuwit iki wayahe mestine wayahe riyo wayahe wong butuh dhuwit, aku kok kudu ngetokno dhuwit. Ini kesempatan kalau sampean mau meniru Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tokno, gak kira kurang. Coba sampean hitung. Saya itu tidak pernah menghitung berapa uang saya kecuali ketika Ramadan untuk saya keluarkan zakatnya. Dan ternyata ketika saya keluarkan zakatnya Ramadan tahun ini, tahun depan saya hitung lagi, ternyata tahun depan itu zakatnya bertambah. Ketika zakatnya bertambah, itu berarti hartanya bertambah. Benar dawuh Kanjeng Nabi, mana qasat min malin li sedekah. Cuman ya iku kadang-kadang penyakit cerek, eman. Ya Allah, durung dosane hadza ma kanastum li anfusikum, sumben ting neraka niku wong sing gak gelem ngetokno zakat itu akan disetrika, akan disiksa oleh Allah, disetrika, lalu kemudian dikalungno dunyane sing gak gelem dizakati, mobile, sawah. Lek sawah itu ada zakatnya setiap kali panen. Ini kan zakat mal, zakat harta ini setahun sekali. Kalau sawah itu setiap panen. Nggih. Sudah, ayo mumpung Ramadan. Ya pancen godane iku eman-eman. Wah. 50 juta rek. Eman kayak tuku kelambi oleh piro iki. Gini wow, iki lek gak ditokno lara weteng. Padane wong mangan tapi nuwun sewu mboten ngising. Padane wong mangan tapi tidak membuang kotoran. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit perut. Gelem sampean. Donyane sampean lara weteng. Akhirnya bisnis kebujuk wong, akhirnya usaha gagal, bangkrut, utawa duwe penyakit sing sampai akhirnya entek atusan juta. Allah punya cara untuk mengambil harta kita kalau kita tidak mengeluarkan zakatnya. Banyak cara yang bisa dilakukan. Naudzubillah, moro-moro kecelakaan nabrak wong, naudzubillah min dzalik. Wis tokno zakate. Ora bakal berkurang tapi justru akan bertambah. Niki para hadirin, para jamaah. Jadi Kanjeng Nabi itu paling lomane menungso, dan beliau lebih loman lagi, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, apalagi ketika bertemu dengan malaikat Jibril setiap malamnya. Itu lomannya ngalang-alai angin yang berembus, hush, hush, hush. Hadis ini menerangkan bahwa al-hathu 'alal jud fi kulli waqtin. Kita dianjurkan untuk dermawan di setiap waktu dan menambahinya ketika Ramadan. Wa indal ijtima' bi ahli shalah, dan ketika berkumpul dengan orang-orang yang ahli kebaikan. Kalau Kanjeng Nabi ketika bertemu dengan malaikat Jibril, kalau sekarang kita kan tidak ketemu malaikat Jibril. Ya apa carane? Ya sampeyan niku sing loman, nek wayahe ketemu karo wong-wong sing ahli kebaikan ku sing loman. Lek ketemu karo kiai salaman diambung wolak-walik tapi gak ono apa-apane, tangane kiai dipluntir-pluntir sampeyan. Lek wayahe sampeyan ngetokno sedekah, ilingono guru-guru sampeyan, ustad-ustadnya, kiai-kiainya, orang-orang yang ahli-ahli kebaikan. Kanjeng Nabi nyontone iku, ketemu karo malaikat Jibril tambah loman Kanjeng Nabi. Wa indal ijtima' bi ahli shalah wal istihbab al-iktsar minal qira'ah fi Ramadan, dan disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kula tangleting sampean ngajine wis tekan juz pira? Biasakan ketika Ramadan, masuk Ramadan kita memulai awal juz 1 dengan harapan 1 hari 1 juz, one day one juz, sehingga ketika Ramadan selesai sampean bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan.
Ojo posoan tapi sing diwaca duduk waca Al-Qur'an tapi WA tok. Ono WA atusan diwaca siji-siji. Ka ono ganjarane maca WA. Kecuali sing diwaca niku WA yang kebaikan. Share-share kebaikan. Tapi lek sampean maca Al-Qur'an, kata Nabi, satu huruf dalam Al-Qur'an itu akan dibalas dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu mendapatkan 10 pahala. Wala aqul alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betapa banyak pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Satu huruf itu mendapatkan pahala satu kebaikan yang dibalas dengan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diceritakan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah itu artinya tuan putri. Sayyidati, tuan putriku. Tapi kena wong Jawa bukan sayyidati, tapi berubah jadi siti. Padahal dari kata sayyidati, siti, sama dengan sayyidi. Ya sayyidi, sayyidi menjadi sidi. Sidi Muhammad amin kutbi habibin Nabi. Sidi Muhammad amin kutbi habibin Nabi. Sidi itu dari sayyidi. Karena sayyidi dari sidi, sayyidati malih dadi siti. Wong Jawa lek nggawe jeneng anake Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Latifah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ceritakan dari Sayyidah Aisyah istri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashra, ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi kalau sudah masuk 10 hari akhir Ramadan, Kanjeng Nabi itu apa yang dilakukan? Ahyal laila, menghidupkan malam-malamnya, ngurangi turu bengi. Ayo, ini sekarang sudah tanggal 18, besok 19, 20. Begitu masuk malam 21, kita laksanakan hadis ini. Kita hidupkan malam-malam Ramadan. Ahyal laila, menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan dengan apa? Bil ibadah, dengan ibadah. Ojo menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Main gaple, main catur, ya, melekan tapi game online. Iku duduk ahyal laila itu. Ya, menghidupkan malamnya bil ibadah. Wa iqadha ahlahu, dan Kanjeng Nabi ketika masuk 10 hari terakhir, beliau bangunkan keluarganya. Ayo, bojone digugai, anake digugai. Ayo nak, tangi nak, kesempatan untuk merancang masa depan anak-anak kita agar supaya punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang baik. Ayo digugai, dijak sholat bengi, dijak qiyamul lail. Di masjid Baitul Amin ini sudah difasilitasi, ada Riyadhah Arba'in 40 malam. Malah mulai saat durunge Ramadan dimulai. Lek wingin-winginane sampean gak iso aktif melu, paling tidak nanti kalau sudah masuk 10 hari terakhir. Ini kesempatan yang sangat berharga untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir manusia. Kalau kita ingin merubah nasib kita supaya menjadi lebih baik, ayo jangan sampai kelewatan. Sampean iku kepingin urip mulya tapi ora gelem urip soro. Sampean itu kepingin mulya tapi ora gelem soro. Saka ndi dalane? Angel. Wong golek kepingin mulya kudu gelem soro. Gak ono ceritane wong ku moro-moro mulya, moro-moro sugih, moro-moro, semuanya pasti merangkak dari nol.
Tidak ada yang tiba-tiba jadi sultan atau jadi raja atau jadi kaya, kecuali lek pancen wong tuane wong tuane sugih, tapi masih wong tuane sugih durung mesti anake sugih. Lek anake pancen gak duwe cap rizki saka Allah Subhanahu wa taala. Akeh wong orang-orang yang orang tuanya dulu terkenal kaya, sukses, tapi anak-anaknya ternyata hidupnya tidak sesukses orang tuanya. Kenapa? Ya mungkin anake gak kuat tirakate koyok tirakate wong tuane. Ayo, lek kepingin urip mulya kudu gelem soro. Sorone apa? Gak usah tik soro nyambut gawe macul nang sawah. Para kiai, para ulama, para orang-orang soleh itu mereka sorone itu dengan cara apa? Dengan cara bangun malam. Kata Nabi bagaimana? Ya ayuhan nas afsus salam, sebarkan salam. Watibul kalam, jagalah ucapan lesan. Wasallu, dan solatlah kalian. Wan nasu niyam, ketika manusia yang lain sedang tidur, kalian solat. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga Allah dengan selamat. Sallu wan nasu niyam, solatlah ketika manusia yang lain sedang tidur. Ki pancen abot. Kulo wingi sahur dino Kemis, kula niku sahur sik nang Jakarta kula. Karena saya ada urusan Jakarta, hari Rebu saya berangkat Jakarta, tapi cuman sewengi nang Jakarta. Rebu siang saya berangkat, dadi sahure wingi kula sahur ting Malang. Saya naik pesawat dari Malang, terbang Jakarta, buka ting Jakarta, mari ngono istirahat Jakarta malam, sahur wingi ting Jakarta. Mari kemarin saya naik pesawat jam 7.45 dari Jakarta Halim ke Malang. Setelah itu kemudian jam 9 nyampe Malang, terus pulang. Wau dalu kula ngimami tarawih ting Tanggul, manten-manten terus mulai ting Jember. Wow, ngimami krono wis gak ada kegiatan rutin tiap malam Jumat jam 1 sampai jam 3 qiyamul lail dengan jamaah di Masjid Riyadhus Shalihin. Mari ngono sahur, mari sahur terus salat subuh terus ngaji teng mriki. Ya mripate sepet panjen. Lek urusan kesel-kesel, urusan ngantuk-ngantuk, tapi ngene ku wau. Wong niku lek kepingin urip mulya kudu gelem soro. Jarine wong Jawa, jer basuki mawa beo. Kemuliaan, kesuksesan itu butuh biaya, dan biaya itu tidak selamanya dalam bentuk uang, tapi kesungguhan kita. Ngurangi waktu turu. Enak-enak turu. Kula wau dalu ndugi langsung istirahat jam 10 sampai jam setengah 1. Setelah itu kemudian mandi jam 1 munggah nang masjid. Alhamdulillah. Sholat tahajud 4 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat. Cuman sholat hajat yang terakhir niku, sholat hajat yang pertama sing diwaca surat Yasin, sholat hajat yang kedua rakaat pertama maca Waqiah, rakaat kedua maca Tabarok Al-Mulk. Yo sikile rodok pendet monjan ring Madura, tapi yo wong lek kepingin napa nggih istilah mumpung Ramadan, malam Jumat legi, wau dalu niku malam Jumat legi. Ya Allah, muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi sehat, diparingi kekuatan iman takwa, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Karena sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata hadisnya belum selesai. Satu lagi, maksudnya menyelesaikan satu hadis yang tadi. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ayo anak-anak,
Jak nyuwun ting Gusti Allah, ayo bangun masa depanmu, rancang masa depanmu nak dengan cara berdoa qiyamul lail. Nyuwun ting Gusti Allah muga-muga urip hidup kita ditata oleh Gusti Allah. Kalau hidup kita ini ditata karo Gusti Allah, kita hanya tinggal menjalani saja. Plek 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 plek. Saya punya ponaan. Setelah lulus S1 dia ngambil S2. S2 belum selesai, dia nikah. Setelah nikah, istrinya hamil. Setelah istrinya hamil, dia dapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Setelah itu, S2-nya selesai. Jadi uripe kok ditata karo Gusti Allah. Plek 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 plek. Wong niku lek uripe ditata karo Gusti Allah, lancar perjalanan hidupnya. Nggih. Membangunkan keluarga. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, wasyaddal mizar. Kanjeng Nabi mengencangkan kain sarungnya. Duh, napa teng zaman Kanjeng Nabi pun wonten sarung? Itu hanya ungkapan saja. Wis pokoke apa lah Kanjeng Nabi waktu niku. Apa gawe jubah, apa gawe sarung, apa gawe apa? Kanjeng Nabi intinya mengencangkan sarungnya. Apa maksudnya mengencangkan kain sarungnya? Maksudnya di sini adalah Kanjeng Nabi itu mengurangi hubungan suami istri. Ngurangi, diseret no sarunge. Tapi ojo sampean siasati, sarunge disereti tapi sing nisor dilonggari. Padha ae. Lho niku lak ganjaran pisan Gus. Iya ganjaran, tapi apa carane sampean nyiasati, ojo sampai gara-gara kumpul karo bojo itu akhirnya sampean gak ngelakoni qiyamul lail. Jadi mumpung durung malam selikur sik ana kesempatan nggih. Sik ana kesempatan lek arep kumpul karo bojo nggih. Kok bengi sik ana malam 19, malam 20, mumpung durung malam selikur. Lek malam selikur yo napa? Nggih, lek malam selikur mendukur ya apa carane sampean nyiasati ngono lho. Buka kurma mari ngono terus buka sing liyane kan iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, niku mawon para jamaah, dua hadis yang bisa saya baca karena ini sudah terbit matahari. Terbit matahari jam 5.28, sekarang jam 5.31. Jadi setelah ini kita langsung sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Mugi-mugi amal ibadah Ramadan kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.